chat saja. Dari sini yang pernah nulis atau mungkin ikut competition atau conference, ya Pak. Untuk teman-teman bisa dijawab di fitur chat ya. Atau masih pemula, belum mulai nulis, ataukah sudah pernah ikut kompetisi namun gagal, atau bahkan ada yang sudah pernah juara? Oh, ini ada yang jawab Kak, dari Kak Varian Kasira Sayoga. Saya belum pernah Kak, pengetahuan penulis masih 0. Nah, ini ada Kak Afif nih, bisa bimbing nih, dapat ilmunya dari Kak Afif juga. Kak Mariza AS juga jawab nih Kak Afif, belum pernah ikut Kak. Oh ya, untuk rata-rata di sini mahasiswa semester berapa ya, kalau boleh tahu? Pemula banget, oke. Ada yang semester 3 Kak, ada yang semester akhir Kak. Oh, ada yang masih SMA juga nih Kak. Oh, masih SMA nih. Masih panjang banget nih perjalanannya. Oh, Oke, ada juga Eman, yang bisa Kak. mulai itu share PowerPoint-nya. Oke. OTW semester 5. Oke, jadi yang akan saya sampaikan adalah tips cara menyusun scientific paper. Jadi karena memang background saya ini dari scientific, jadi yang akan saya jelaskan ini hanya ranah scientific. Untuk yang selain scientific mungkin bisa menyesuaikan karena untuk konsep utama menulis ini tidak jauh beda antara scientific sama sosum. Paling perbedaannya ini hanya di metode saja. Oke, jadi teman-teman yang belum mulai berkarya nih ya, kenapa sih kalian harus mulai berkarya mulai sekarang? Banyak banget alasannya. Mungkin yang saya sebutkan ini hanyalah 7 di antara alasan-alasan yang sering muncul kenapa kalian belum mulai nulis. Nah, yang pertama, ilmu bagi diri sendiri. Ini pasti banget ilmu. Mungkin dapat ilmu tuh kan sudah dapat itu Kak. Kalau kuliah kan udah dapat ilmu, udah dapat materi. Emang ngapain harus dapat ekstra ilmu dengan cara nulis tuh emang kenapa gitu ya? Soalnya dengan kita menemukan ilmu sendiri itu akan lebih melekat pada pikiran kita. Terus dari mulai kita menemukan masalah hingga kita menimbulkan suatu inovasi untuk mengatasi masalah itu sampai akhirnya kita tuangkan ide itu dalam suatu karya, itu merupakan proses yang sangat panjang dan di dalamnya ini akan banyak sekali pengetahuan baru yang akan membuat kalian itu nagih untuk dapat ilmu-ilmu baru begitu. Nah, selain itu, kalau misalkan selain untuk diri sendiri, itu ada juga yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalkan kalian bikin karya, terus karyanya diikutkan lomba, terus habis itu ke-publish, otomatis orang yang membaca itu akan mendapat ilmu baru dari kalian semua. Nah, meskipun toh kalian hanya menulis tanpa dipublish, setidaknya partner kerja kalian yang kalian ajak diskusi itu juga sudah mendapatkan ilmu baru begitu. Nah, ini yang menarik yang nomor 3. Bagi kalian yang sekarang lagi kuliah, kalau misalkan kalian tahu bagaimana konsep cara menulis paper yang baik, ini akan memudahkan ketika kalian mengerjakan skripsi, atau nanti kalau udah S2 tesis, dan karya-karya serupa. Nah, sekarang nggak jarang banget ya kalau misalkan kita mau ikut kerja, mau ikut beasiswa, itu biasanya salah satu syaratnya itu bikin paper atau bikin esai. Entah itu tentang suatu penemuan baru atau mungkin ide-ide kreatif kalian atau bahkan hanya untuk menguraikan bagaimana sih diri kalian ini sebenarnya seperti itu. Nah, meskipun sesederhana itu, tetapi ilmu menulis ini sangat penting. Dengan kemampuan kalian untuk menyampaikan bagaimana ide kalian, lembaga yang menerima hasil tulisan kalian ini bisa membedakan kemampuan kalian mana yang bisa nulis, mana yang enggak, dan ini juga menentukan kalian keterima enggaknya beasiswa, kalian keterima enggaknya kerja seperti itu. Jadi banyak banget manfaat yang kalian dapat kalau kalian bisa nulis. Dan
untuk masa depan yang terbaik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan, ilmu menulis ini sangat penting begitu. Terus membanggakan orang-orang terdekat ya. Oh itu loh temanku yang dulu teman SMA yang sekarang kuliah di sana ternyata itu juara sampai mewakili unitnya kayak gitu. Oh sampai ke internasional kayak gitu kan. Mesti hal-hal seperti ini cukup menarik ya untuk motivasi kalian menulis. Terus selanjutnya reward. Kalian bisa menang KTI gitu. Sekarang berapa sih menang KTI itu minimal 2 juta. Dan rata-rata 3 sampai 4 juta gitu. Ini motivasi untuk yang bonus-bonusnya kalau kalian bisa nulis. Terus banyak banget alasan-alasan versi kamu kenapa kalian harus nulis sekarang. Sedikit cerita juga, saya itu bukanlah mahasiswa yang menulisnya mulai semester awal. Jadi saya cukup menyesal karena saya baru aktif berkarya itu ketika menjelang semester akhir. Karena memang dari dulu kurang niat dan kurang motivasi. Nah setelah sudah semester berapa ya kemarin? 6, menginjak ke-7, itu saya mulai nulis, dan setelah saya mendapatkan banyak benefit dari menulis ini, akhirnya saya merasa ini sangat terlambat dan sudah lulus S1 dan kesempatan berkarya, ikut lomba, ikut PKM itu sangatlah sedikit. Jadi untuk kalian yang sekarang masih semester 5, 3, apalagi tadi yang masih SMA, ini benar-benar perjalanan kalian masih panjang dan kalian harus mulai sekarang. Oke, bisa slide selanjutnya. Nah, ini salah satu alasan terkuat saya kenapa saya itu semangat nulis, karena ketika kita bikin karya dan karya kita bermanfaat bagi orang lain, meskipun nanti kita sudah meninggal, dia akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan pahalanya tidak terputus-putus. Oke, selanjutnya. Nah, alasan-alasan utama kenapa biasanya mahasiswa itu nggak mau mulai nulis. Sebenarnya kadang ada sih ya niat untuk nulis, tetapi ada penghambat. Yang pertama, sibuk tugas-tugas kuliah. Nah, saya sendiri itu dari pendidikan biologi, jadi otomatis tugas kuliah ini cukup banyak ya untuk anak saintek, apalagi ada praktikum, kayak gitu. Terus belum nanti ada laporan, dan lain-lain. Nah, awal mula semester awal saya kuliah, saya juga merasakan hal ini adalah hal yang salah satu alasan utama kenapa saya nggak mau nulis. Karena saya rasa nulis itu sunnah, dan yang wajib itu kuliah, begitu ya. Nah, tapi jangan kalian berpikir bahwasanya nulis itu harus konsentrasi, terus kemudian menghabiskan waktu di depan komputer, mikir sampai kalian capek, itu jangan berpikir seperti itu. Jadi di sela-sela sibuk kalian mengerjakan tugas kuliah, ini merupakan peluang di mana kalian itu bisa menemukan ide untuk berkarya. Contohnya kalian lagi praktikum, ini buat yang saintek ya, kemudian ngamatin jaringan tumbuhan. Terus jaringan tumbuhannya tuh aneh, kok bentuknya gini ya. Nah, ini sudah jadi masalah. Masalah ini, kalau misalkan kalian penasaran untuk meneliti, kalian bisa teliti lebih lanjut jaringan terhadap apa, kadar air, dan apa. Dan hal sederhana ini sudah bisa menjadi judul suatu karya. Nah, begitu. Kemudian saat kalian berjalan pulang, mengamati lingkungan, kok lingkungan kotor ya, di sini belum ada kebijakan ya untuk membersihkan lingkungan. Nah, kemudian kalian buat inovasi, misal bank sampah di lingkungan lokal yang ada di sekitar kalian. Ini juga ide sederhana, tetapi sudah bisa menjadi ide suatu karya untuk dapat dijadikan tulisan seperti itu. Dan yang nomor 2 itu sibuk organisasi. Nah, untuk kalian yang benar-benar aktif organisasi, mungkin yang SMA OSIS, kemudian BEM, dan lain-lain, pasti kalian waktunya hanya untuk rapat, kuliah, kayak gitu-gitu ya, ngerjain tugas, dan nggak punya waktu sama sekali untuk berpikir jernih dalam menulis. Nah, jangan salah juga, pengalaman saya menemukan suatu wadah untuk menulis ini karena saya mengikuti suatu organisasi.
Jadi di organisasi ini saya menemukan teman yang kebetulan ranahnya sama saintifiknya. Di sini saya menemukan teman yang enak buat diskusi dan akhirnya karena teman-teman yang banyak support saya inilah saya bisa mulai untuk nulis begitu. Jadi ketika kalian menemukan teman yang sefrekuensi, kemudian kalian bisa sharing, apalagi kalau ranahnya sama, pasti kalau diajak sharing tentang masalah-masalah yang uh, masalah-masalah yang sama-sama tahu gitu kayak misalkan perkembangan COVID-19 dalam ranah bioteknologi, dalam ranah sains pasti nyambung banget. Nah, di sini nih saya bersama tim saya membentuk tim untuk menciptakan suatu karya begitu. Jadi jangan sampai sibuk kuliah sama organisasi ini jadi hambatan kalian buat nulis gitu. Mereka itu teman-teman kalian bisa kalian jadiin wadah atau semangat untuk kalian nulis. Kalau misalkan teman-teman di lingkungan kalian itu tidak mendukung, misal teman-teman kalian masih belum punya semangat menulis, sedangkan kalian punya, kalian bisa nih jadi yang mempengaruhi mereka gitu, yang mengajak mereka, coba ajak ngobrol gitu. Terus di sela-sela ngobrol, saat kalian bertukar pikiran dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian kalian menemukan masalah. Nah, biasanya kalau awal mula ada masalah, itulah awal mula munculnya suatu ide untuk membuat suatu karya gitu. Nah, kemudian nomor 3, sebenarnya saya bisa Kak sudah membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan nulis. Tapi saya tuh nggak tahu mau mulai dari mana begitu. Nah, biasanya kan kalian bingung nih mau ngerjain yang mana dulu, latar belakang dulu kah, metode kah, atau yang mana. Jadi, kalian nggak usah bingung. Apapun yang terlintas di pikiran kalian saat itu, kalian sebisa mungkin mencatat di note kecil. Nah, kemudian di antara banyak ide yang datang itu, kalian bisa membuat yang namanya kerangka seperti itu. Nah, nanti kalian analisis, nah mana ini yang linear, mana ini yang bisa dikerjakan dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah terpikirkan metode, tapi kemudian di latar belakang atau pendahulunya belum terpikirkan, nggak apa-apa, kalian terus saja. Karena memang setiap orang itu kan jalan pikirannya berbeda-beda. Kalau kalian harus struktural mulai awal, nah ini nggak bisa. Jadi daripada nanti ide yang buat metode tadi hilang, mendingan ditulis dulu seperti itu, dihimpun. Nah, kemudian dirasa sulit sehingga takut mencoba. Percaya deh, ini nggak sulit. Kalau misalkan kalian sudah mulai menemukan satu masalah aja, dan kemudian sedikit kritis aja untuk menelaah masalah tersebut, ini akan menarik. Apalagi masalah ini sesuai dengan passion kamu. Ini akan benar-benar menarik dan akan menjadi petualangan kalian untuk terus menyelesaikan masalah dengan cara membuat inovasi solusi dalam suatu karya. Oke, selanjutnya. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, jadi awal mula kalian ikut contoh yang paling populer di kalangan mahasiswa saat ini kan KTI ya, karya tulis ilmiah atau begitu esai. Dan kalian mau ikut lomba, mau memulai karir kalian atau mulai nulis dengan cara ikut lomba. Jadi yang kalian lihat itu pertama adalah topiknya. Nah, topik dan kemudian subtema. Kalian harus spesifik nih, mau subtema yang mana, kan biasanya banyak. Dan ini usahakan sesuai passion kalian. Karena pengalaman saya, kalau misalkan sesuai passion, ini kalau di tengah-tengah kalian mengerjakan karya dan menemukan sesuatu hal yang janggal, kalian tetap semangat untuk mencari solusinya. Karena memang kalian suka gitu dan kalian penasaran. Apalagi kalian ahli di bidangnya. Dan ada juga opsi yang tidak sesuai passion. Nah, yang tidak sesuai passion ini bisa, kalian boleh mengambil hal ini, tetapi dengan syarat harus terima dan hadapi tantangan. Jadi pengalaman saya pernah juga, saya ikut lomba karya tulis ilmiah, itu saya ngambil yang sesuai passion saya ya, saintek. Saya itu ngambil tentang ekstraksi minyak kemiri untuk pakan ternak
di Kabupaten Jember. Nah, kemudian ternyata setelah saya mengerjakan di pertengahan itu, ternyata karya saya ini tidak sesuai dengan tema-tema saintifik. Maksud saya, di subtema ini tidak sesuai, sehingga saya harus banting setir, mengubah karya saya ini untuk masuk ke dalam salah satu subtema, begitu. Jadi memang salah saya karena tidak meneliti secara detail subtemanya. Terkadang kita mengalir begitu saja berkarya tanpa menyesuaikan subtema, begitu. Dan kemudian setelah menghasilkan karya baru mencocokkan dengan subtemanya, begitu. Akhirnya saya memasukkan dia ke ranah ekonomi. Jadi yang awalnya ekstrak minyak sendiri itu saya jadikan produk dan digunakan untuk ini penjualan. Jadi otomatis mau nggak mau saya harus belajar ilmu baru yaitu BEP. Break even point mungkin bagi teman-teman sosum ini adalah hal yang mudah ya, menyusun anggaran biaya untuk bisa menghasilkan profit yang baik itu gimana. Nah, ini saya harus belajar dulu dari teman-teman saya yang sosum dan tanya-tanya, browsing-browsing, dan mau nggak mau saya harus lanjutin karena saya nggak mau berhenti di sini seperti itu. Dan akhirnya saya menyusun sedemikian rupa dan kemudian mencari sumber seakurat-akuratnya dan tidak mereka-reka harga, dan akhirnya saya bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam perjalanan membuat KTI ini. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk tim atau kolaborasi bidang. Kalian nggak harus ngumpul sama teman-teman yang sama sainteknya atau sama susumnya. Misal kalian suka biologi, teman-teman segrupnya biologi semua, itu tidak harus. Jadi kalian bisa kolaborasi nih, misal sama anak teknik yang teknik elektro nih, pinter bikin alat-alat. Kalian ingin bikin alat pendeteksi apa itu namanya suhu tubuh jarak berapa meter gitu kan, kalian bisa analisis bersama dengan teman-teman dari fakultas lain yang pinter bikin alat atau mungkin buat aplikasi yang menarik, bisa teman-teman Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer kayak gitu-gitu. Dan untuk kontennya sendiri ya kemudian analisis secara saintifiknya bisa dari kalian seperti itu. Jadi kolaborasi uh, yang apa itu namanya saling melengkapi itu sangat penting banget untuk suatu tim dalam membuat karya. Oke, bisa slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tahap kalian mencari ide. Jadi umumnya kalau sesuai dengan etika penulisan, itu kalian menemukan masalah dulu. Kalian menemukan masalah, baru kalian mencari solusi. Kayak gitu. Contohnya kalau misalkan kalian seperti yang tadi saya jelaskan, kalian jalan-jalan, menemukan sampah berserakan, kemudian timbul ide, kayak gitu. Atau mungkin kalian jalan-jalan dan kalian pakai sepatu, ternyata sepatu kalian bau. Kemudian kalian ingin menciptakan inovasi untuk bikin deodoran sepatu, kayak gitu. Deodoran kaki, kan menarik ya. Jadi kadang ada yang berawal dari masalah pribadi, kemudian atau masalah masyarakat. Ada juga yang berawal dari memang kalian ingin menemukan suatu hal yang baru gitu. Jadi nggak ada masalah, tapi kalian ingin aja buat inovasi yang menarik, kayak menemukan spesies baru yang unik kayak gitu. Kalian juga bisa nggak harus karya itu dimulai dari sesuatu hal yang benar-benar baru. Ada kalanya kalian itu memodifikasi, mengolah, memperbarui hal-hal yang sudah ada sebelumnya, tetapi kurang sempurna kayak gitu. Jadi meskipun sedikit, tetapi perubahan yang baru ini merupakan satu inovasi. Ada juga kalanya kalian mencari solusi dulu baru masalah. Karena saya pernah juga contohnya, kalau misalkan kalian melihat potensi alam di sekitar kalian, wah kok daun kersen ini banyak ya di daerah terbuang sia-sia begitu saja, tumbuh liar, seperti itu. Terus kalian tahu potensi alam, sebenarnya daun kersen ini kalau dimanfaatkan bisa nggak sih daripada nggak ada gunanya dan liar gitu, nggak bisa dimakan juga. Oh kayaknya aku analisis dulu deh kandungannya, mungkin bisa buat obat kayak gitu. Jadi kalian belum tahu masalahnya tapi udah dapat solusi gitu. Tapi yang sesuai etika itu biasanya masalah dulu baru solusi. Karena ketika kalian menemukan solusi dulu, kalian cenderung
terkadang mengada-ada masalah gitu terhadap solusi yang kalian temukan. Tapi tidak semuanya. Ada yang memang kebetulan ada masalah yang bisa diatasi oleh solusi yang kalian temukan. Ada juga yang cenderung mengada-ada. Jadi yang sebaiknya itu masalah dulu baru solusi. Untuk solusinya itu kan suatu hal yang baru atau inovasi. Tentu dia harus sesuatu hal yang baru. Karena kalau tidak baru berarti memang solusi itu sudah pernah ada dan ini bukan suatu inovasi. Untuk cirinya gimana Kak? Ide yang bagus. Dia logis dan solutif. Sebenarnya banyak kriteria yang harus ada dalam satu inovasi, tapi kriteria utama yang dalam perjalanan saya itu penting menurut saya adalah logis dan solutif. Terkadang kita memiliki inovasi yang sangat menarik. Contohnya COVID misal ya. COVID ini benar-benar bahaya. Nah, saya mau bikin inovasi obat penyembuh si COVID ini gitu. Nah, ini menarik idenya, tapi apakah logis? Maksudnya logis, kita aplikasinya cara buat obat atau vaksin ini harus melalui tahap klinis. Tahap klinisnya harus uji ke manusia gitu. Dan alat-alat laboratoriumnya harus benar-benar standar yang sesuai dengan COVID ini gitu. Jadi kayak pengaplikasiannya ini sulit kecuali memang saintifik dunia yang memang sudah dia punya fasilitas. Jadi kita lebih ke ranah kayak misalkan treatment untuk orang-orang yang trauma akibat COVID seperti itu. Bukan saya menurunkan semangat kalian untuk membuat inovasi. Inovasi kalian ini memang sangat bagus, tapi kita harus tahu tahap-tahapnya itu di mana gitu. Sebelum kita buat vaksin ini, tahap pertama apa, uji apa dulu gitu. Jadi harus logis dan harus biasanya itu kalau KTI harus applicable. Jadi kadang kalian punya ide cemerlang tapi sulit diaplikasikan. Nah ini biasanya juri ini banyak sekali menyudutkan kalian dalam hal ini. Jadi kadang meskipun ide kita sederhana, tetapi kalau mudah diaplikasikan, ini akan menarik seperti itu. Nah, kemudian solutif. Pastinya ini solutif karena memang tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan solusi kalian itu pastikan adalah solusi-solusi yang paling solutif di antara solusi sebelumnya yang pernah ada. Begitu. Karena biasanya masalah itu kan sudah pernah diatasi dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, tugas kalian hingga sekarang adalah mencari solusi yang ternyata di sebelumnya itu, solusi sebelumnya itu masih belum bisa menuntaskan masalah. Dan permasalahannya itu di mana? Begitu. Dan disinilah kalian membuat inovasi untuk melengkapi atau menyempurnakan solusi-solusi yang ada sebelumnya. Begitu. Oke, next. Nah, kemudian bingung ya, masih bingung, punya banyak ide atau malah nggak muncul ide sama sekali, memang awal-awal ini pasti bingung. Itu wajar banget. Jadi bingung adalah masa dimana kalian mulai ingin menulis, tapi nggak tahu harus gimana. Jadi tetap jawabannya adalah kalian buat kerangka dulu dan analisis. Jadi ide saya yang tadi sudah saya catat, kira-kira kalau dilanjutkan gimana? Kira-kira memungkinkan nggak untuk diteliti seperti itu? Kira-kira solusi ini sudah baik nggak? Oh ternyata solusi saya ini meskipun inovatif tapi banyak kekurangannya, pengaplikasiannya sulit, dan antara pengorbanan yang harus dilakukan untuk mengaplikasikannya itu lebih besar daripada benefitnya yang sangat sedikit gitu. Jadi harus dianalisis benar-benar. Nah kemudian dibedakan sama solusi-solusi sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mau nulis ini literasinya juga harus banyak. Kalian harus baca-baca jurnal serupa, artikel serupa yang sesuai dengan topik yang akan kalian teliti. Gitu. Kemudian mungkin kayak misalkan kalian mau bikin obat tipes dari cacing gitu. Kalian kira obat cacing ini benar-benar baru. Kalian mau meneliti benar-benar kayak penemuan, wah ini saya yang menemukan karena ternyata dia punya kandungan bla 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 bla. Oh ternyata kalian ada yang teledor bahwasanya sebenarnya cacing sudah ditemukan dahulu begitu. Jadi usahakan kalian cari literasinya itu
mulai penelitian yang terdahulu hingga yang terbaru dan yang kalian buat itu yang belum pernah ada gitu. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah karya saya yang judulnya ekstraksi minyak kemiri sebagai campuran pakan organik untuk meningkatkan hasil ternak ayam di Kabupaten Jember. Ini abstraknya. Jadi pada saat kalian mengikuti lomba, biasanya itu tahap awal itu pengumpulan abstrak. Dan struktur abstrak ini mungkin bagi kalian yang pernah nyoba dan masih gagal. Jadi abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan full paper kalian. Jadi dalam abstrak harus ada beberapa bagian diantaranya yang warna ungu itu adalah latar belakang. Jadi kalian harus punya latar belakang yang kuat untuk menulis. Dan yang pertama, yang kalimat warna ungu ini adalah pernyataan umum. Yang awal biasanya pernyataan umum. Kayak industri daging ayam merupakan kegiatan dengan prospek peluang yang baik untuk dikembangkan. Nah, ini kalian melampirkan data. Hal tersebut ditinjau dari produksi daging nasional 2,65 juta ton produksi daging. Nah, ini merupakan hal yang menarik bagi pembaca atau reviewer pertama. Kalian bilang kalau dia itu memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan. Terus pertanyaannya, memang apa buktinya? Jadi kalian lampirkan data. Datanya ini adalah data terbaru juga. Jadi akan menarik buat reviewer yang pertama kali baca abstrak kalian. Nah, kemudian biasanya yang kalimat selanjutnya ini data pendukung yang lebih spesifik. Jadi kan tadi itu adalah produksi daging nasional. Kalau yang di sini, nah ini lebih spesifik ke pertumbuhan dari tahun ke tahun. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau buat suatu hal yang diaplikasikan ke daerah kalian, habis kalian nyebutin statement umum bahwa di Indonesia itu seperti ini, baru kalian sebutin di daerah kamu. Daerah misalkan Banyuwangi, potensinya gini gitu. Jadi alasan kamu milih Banyuwangi sebagai objek itu juga ada. Nah kemudian, tapi mungkin karena yang ini, yang karya saya ini kan saya milih Jember. Untuk alasan detail kenapa saya milih Jember itu bisa disampaikan di latar belakang perkataannya. Kalau di abstrak ini cukup statement umumnya saja. Nah kemudian yang biru ini adalah kualitas daging ayam. Nah ini adalah alasan kenapa saya milih ayam begitu. Kenapa dengan daging ayam? Jadi saya jelaskan dengan yang warna biru itu. Nah dan kemudian ada masalah apa dengan daging ayam? Di sini saya menjelaskan bahwasanya untuk menghasilkan daging yang bagus itu diperlukan perawatan unggas dengan konsumsi pakan yang kualitasnya tinggi juga dengan nutrisi yang tinggi juga seperti itu. Jadi saya milih daging ini. Dengan prospek besar ini, saya akan membantu meningkatkan kualitas daging ayam seperti itu. Dan di sini juga tujuan ini penting banget disampaikan dalam abstrak, jadi harus ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ternak ayam dengan membuat minyak kemiri sebagai campuran pakan. Nah, kemudian ada yang hijau ini alasan saya kenapa milih minyak kemiri dengan kandungan-kandungannya sudah tertera. Dan yang warna abu-abu itu metode, setelah metode hasil, dan kemudian kesimpulan. Jadi lengkap tetapi tingkat utama-utamanya aja. Dan di bawahnya itu adalah kata kunci. Begitu gambaran secara umum cara menulis abstrak. Dan gayanya nggak harus runtuh, tapi ini adalah gaya umum yang ada. Ada yang awalnya mengungkapkan tujuan tulisan ini itu ada. Ada yang awalnya metode itu ada. Jadi kalian kalau misalkan mau cari contoh-contoh trennya sekarang bikin abstrak kayak apa, bisa browsing banyak banget. Dan saya lebih prefer kalau saya sendiri itu latar belakang dulu, tujuan, dan terakhir itu metode baru kesimpulan. Oke, next.
Nah, ini kita udah mulai masuk ke full papernya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah bagian yang cukup penting, sangat penting untuk yang pastinya dibaca juri pertama ketika dia jadi reviewer full papernya. Karena di latar belakang ini kita mengungkapkan kenapa sih kalian harus meneliti judul ini, sekuat apa sih ide kalian ini, memang kenapa kalau misalkan tidak menggunakan metode ini, seperti itu. Nah, jadi kalian harus lengkapi dengan data-data terbaru dari lembaga resmi, seperti yang tadi saya jelaskan tentang on daging dengan prospek yang baik di Indonesia. Kemudian datanya ini terbaru, berarti minimal 5 tahun terakhir lah. Kalau misalkan kalian ngungkapin data-data terbaru, tapi tahunnya udah tahun 90-an gitu ya. Terbaru tapi enggak. Tahun 90-an, ini kan kurang menarik banget, ini sudah masalah lama gitu. Jadi kalau yang bisa itu sebisa mungkin 2 atau 3 tahun. Dan menggambarkan masalahnya cukup signifikan dan butuh untuk segera diatasi atau urgent. Jadi kalian sebisa mungkin cari masalah yang benar-benar saat ini lagi booming, atau meskipun nggak booming itu dia itu benar-benar urgent yang sampai saat ini belum teratasi. Kayak misalkan diabetes merupakan pembunuh utama nomor 3 di dunia gitu. Banyak orang yang meninggal karena diabetes dan ini tidak bisa diatasi dengan treatment-treatment sebelumnya seperti itu. Jadi teman-teman, oh iya menarik, emang apa sih obat diabetes yang disarankan kayak gitu? Oh iya ya, ini bahaya banget gitu. Apalagi penyakitnya ini benar penyakit yang sebagian besar mungkin 70 sampai 90% masyarakat Indonesia ini orang yang usianya dewasa sampai tua itu banyak yang menderita diabetes. Gitu. Jadi kalian menggambarkan seberapa urgentnya si apa itu namanya penyakit atau masalah yang sedang kalian timbulkan, kalian mau atasi seperti itu. Dan kalian juga nggak bisa bilang ini sangat berbahaya tanpa ada data. Gitu. Jadi kayak ada data tingkat kematian dari tahun ke tahun meningkat, gitu berdasarkan WHO seperti itu. Jadi semuanya itu harus ada bukti. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung juga tentang solusi. Habis kalian makarin masalah, seberapa signifikan dia, baru kalian ungkapkan solusi-solusi yang ada sebelumnya. Misal terapi diabetes dulu itu pakai insulin. Ternyata insulin ini memiliki kekurangan. Selain mahal, kemudian dia sulit bla 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 gitu. Misalkan kalian sasaran utamanya itu masyarakat menengah ke bawah gitu yang nggak bisa berobat saat dia sakit diabetes gitu. Nah, saya punya solusi kayak gitu, obat herbal yang bisa ditemukan di mana-mana dan cara buatnya juga mudah atau aplikasinya mudah, tinggal seduh saja seperti itu. Jadi pastikan solusi kalian ini benar-benar solusi yang lebih efektif daripada sebelumnya. Ya memang harus seperti itu gitu. Karena kalau misalkan ada sedikit saja ketidakefektifan, ini akan menjadi celah bagi juri untuk menanyakan gitu. Dan kalau misalkan kalian ini memang tujuannya untuk mengobati, kalian bisa membuktikan seberapa efektif dia dengan uji-uji sederhana. Nggak harus langsung ke manusia, misal ke hewan coba terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tapi kalau misal tujuan kalian bukan mengobati, hanya meredakan, kalian juga nggak boleh melebih-lebihkan gitu. Jadi judul kalian untuk meredakan penyakit gitu-gitu. Soalnya saya juga berpengalaman waktu KTI gitu, uh, kayak terlalu melebih-lebihkan, kemudian seefektif apa sih obat sederhana kalian ini gitu, ini meredakan apa mengobati, bener bisa langsung sembuh nggak minumnya gitu. Jadi kalian ngomongnya itu data-data yang benar-benar sesuai fakta, tidak melebih-lebihkan tapi kuat. Nah, kemudian kalian juga harus mengetahui ya kekurangan dari metode kalian ini dan usahakan kekurangannya ini bisa tertutupi oleh kelebihan-kelebihan yang ada. Oke, bisa next slide selanjutnya. Nah, ini contoh poin-poin yang ada di sub latar belakang penelitian saya.
Jadi pertama, saya menjelaskan tentang subsektor peternakan untuk pembangunan nasional. Nah, ini kan umum banget, saya ambil ternak gitu. Karena memang saat itu yang mengadakan, instansi yang mengadakan perlombaan ini adalah mengangkat tema tentang pertanian dan peternakan. Nah, saya ambil peternakan. Jadi saya jelasin dulu tentang subsektor peternakan di Indonesia itu seperti apa. Dan kemudian peranan unggas itu di antara ternak, banyak ternak itu kenapa saya unggas gitu. Oh, ternyata unggas ini penyumbang utama protein di Indonesia selain dagingnya, telurnya kayak gitu-gitu. Unggas ini gini gitu. Oh iya, unggas sudah baik. Kemudian masuk ke ayam kampungnya lebih spesifik. Ada banyak jenis ayam, nggak cuma ayam kampung aja ya gitu. Kenapa kok milih ayam kampung? Oh ternyata ayam kampung ini memiliki keunggulan, dia itu memiliki daging yang khas dan proteinnya tinggi kayak gitu. Dan kalau misalkan masyarakat itu minatnya biasanya lebih ke ayam kampung. Dan akhirnya apa masalah dari ayam kampung kayak gitu. Oh ternyata selama ini yang ditimbulkan ayam kampung ini harganya mahal gitu. Harganya mahal dan pakannya juga itu yang mempengaruhi harganya dia. Karena memang pakan ayam kampung belum ada pakan ayam kampung spesifik. Adanya hanya pakan organik biasa atau mungkin seperti kalau orang di desa-desa itu ada makanan buatan sisa-sisa kemarin dikasih makan ayam gitu. Dan ini mempengaruhi kualitasnya juga. Nah, gimana cara solusi menawarkan hal tersebut dengan mencampurkan dia dengan minyak kemiri, mencampurkan pakannya dengan minyak kemiri. Dengan begitu nutrisinya itu bagus dan kita nggak perlu beli pakan mahal-mahal di pabrik, sentrat mahal-mahal kayak gitu untuk meningkatkan kualitas hanya dengan minyak kemiri yang murah dan kualitasnya sudah bagus, otomatis prospek penjualannya tinggi begitu. Itu adalah alur berpikirnya dari contoh penelitian saya. Nah, kemudian selain itu kita juga butuh alasan kenapa harus minyak kemiri gitu. Baru ungkapin minyak kemiri memiliki kandungan apa yang bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi semua step dan semua alasan kalian memilih itu harus ada alasan. Maksudnya semua statement yang ada di latar belakang itu harus ada alasannya. Dan alasannya ini usahakan menarik. Kalau misalkan kalian memanfaatkan tadi contoh daun kersen misal untuk obat, jadi kalian harus mikir juga daun kersen ini kalau misalkan berpotensi seperti ini dan akhirnya masyarakat tahu, otomatis bakal banyak dicari, kemudian dihabiskan, gimana nanti keanekaragamannya berkurang. Nah, seperti itu. Jadi kalian kuatkan dengan kersen ini mudah sekali tumbuh, mudah ditumbuhkan, mudah dikembangkan, kayak gitu. Dan dia pun apa itu namanya? Tidak membutuhkan kondisi atau perawatan khusus untuk merawatnya. Jadi kita bisa sangat-sangat bisa melestarikan untuk diberdayakan dan digunakan lagi. Gitu. Jadi harus punya alasan dari setiap kekurangan. Oke, next. Nah, ini rumusan masalah dari ini merupakan oh ya. Jadi rumusan masalah gimana sih yang baik itu? Rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya baru akan ditemukan dari penelitian kalian. Jadi kalian jangan menanyakan, misal seperti judul saya tadi, terus kalian nulis rumusan masalahnya gini, bagaimana kandungan minyak kemiri? Jangan, kan kita semua sudah tahu kandungan minyak kemiri. Dengan di dasar teori pasti ada begitu. Nah, kemudian pertanyaannya harus merupakan pertanyaan yang baru kalian temukan ketika kalian sudah melakukan penelitian. Dan kemudian yang kedua belum ada di referensi lainnya. Karena memang ini hal baru, otomatis dia belum ada di referensi dan baru bisa terjawab setelah kalian nemu hasil gitu. Nah, ini nomor 3 ini sama kayak nomor 1 ya. Jangan menanyakan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya.
kalian tanya bagaimana perkembangan diabetes, begitu kan nggak mungkin ya, karena memang sudah ada datanya. Dan indikator keberhasilan jelas, gitu. Misalkan kalian bilang itu bisa meningkatkan kualitas minyak kemiri. Emangnya indikatornya apa? Kok tahu kualitas ayam sebelum dan sesudah itu mengalami peningkatan itu dilihat dari apanya, gitu. Oh, bobotnya, gitu. Oh, jumlah telur yang dihasilkan per harinya. Jadi itu harus jelas indikator penilaiannya. Jangan cuma karena saya mengamati bentuknya itu semakin gendut dan saya kira dia kualitasnya meningkat. Nah, nggak boleh. Jadi memang harus ditimbang kayak gitu. Harus dihitung telurnya apakah benar-benar meningkat atau malah berkurang. Jadi indikator keberhasilan dari penelitian itu jelas. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari rumusan masalah untuk penelitian saya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, pengaruh pakan dengan campuran minyak. Gitu. Jadi, pengaruh pakan dengan campuran minyak terhadap si ayam. Gitu. Bagaimana pengaruhnya setelah dia makan campuran pakan ini? Apakah seperti yang tadi saya bilang, meningkat bobotnya atau mungkin bertambah reproduksinya dan lain-lainnya. Nah, kemudian keberlanjutan usaha, karena memang saya ngambil subtema ekonomi, otomatis ini adalah suatu usaha atau kewirausahaan. Dan ini merupakan pertanyaan yang sering muncul ketika kalian ikut misal proposal bisnis plan atau mungkin usaha, keberlanjutan usaha. Mungkin kalian bisa bikin inovasi yang bagus, tetapi terkadang untuk produksi massalnya atau keberlanjutan usaha mau dibikin di daerah mana, ini dipertanyakan sama juri, memang kalian mau lanjut gimana nanti gitu. Untuk tahu keberlanjutan usaha, kalian menganalisis SWOT di daerah di mana kalian mau mengembangkan usaha. Gimana masyarakatnya, kira-kira kalau mendirikan usaha di situ, masyarakatnya welcome nggak, menarik nggak, kondisi ekonominya gimana, memenuhi nggak kira-kira untuk ikut berkontribusi dalam melanjutkan usaha ini gitu. Pokoknya kalau keberlanjutan usaha itu merupakan hal yang krusial yang harus dijelaskan, dan kebetulan karena keberlanjutan usaha ini hal yang baru untuk usaha baru ini, jadi harus dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Dan yang terakhir, analisis break-even point. Ini adalah hal yang sangat memperkuat seberapa keberuntungan yang akan kalian dapat ketika kalian menawarkan prospek minyak kemiri ini gitu, daripada pakan sebelumnya. Jadi bikin analisis dari yang mengembangkan produksi ayam tadi dengan pakan pabrik, dan satunya analisis untuk pakan yang biasa saja tapi dicampuri dengan minyak kemiri gitu. Dan hasilnya nanti harus ada perbedaan. Dan usahakan hasilnya positif karena memang tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas ayam. Jadi BEP-nya harus dengan profit yang tinggi. Oke, lanjut. Nah, kita sudah meninggalkan bab 1, udah bahas latar belakang, udah bahas rumusan masalah. Nah, kita menginjak ke tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka ini sebenarnya bukan hal yang terlalu krusial untuk dikerjakan, tetapi ini penting juga gitu. Jadi pastikan kelengkapan dasar teori sesuai dengan komponen-komponen yang ada di judul. Meski kalau misalkan judulnya sesuai dengan contoh judul saya tadi, berarti yang harus ada apa? Misal dasar teori tentang diabetes, data-data, grafik-grafik gitu lebih lengkapnya di dasar teori. Kemudian kandungan minyak kemiri, tabel-tabel yang berisi kandungan-kandungannya, dan kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat minyak kemirinya. Karena saat di metode kan kalian mengekstrak, otomatis ini perlu sifat-sifat minyak kemirinya, jadi harus ada. Nah, kemudian sertakan grafik, tabel yang mendukung, jadi lebih kuat kalian jelaskan detailnya itu di dasar teori. Dan kemudian usahakan bahasan dari berbagai literatur. Jadi jangan kalian mengutip dari satu buku karena dia sudah lengkap, kalian bikin 3 paragraf dan itu citasinya cuma 1. Nah, usahakan
satu paragraf satu, dan kalau lebih baik itu satu kalimat satu, ini sangat baik sekali. Jadi kalian benar-benar ngambil dari berbagai sumber dengan berbagai gaya penyampaian, dan keduanya itu atau semuanya itu mendukung. Gitu. Jadi usahakan banyak literatur. Tapi kalau misalkan di KTI sih ya, di lomba-lomba KTI nggak terlalu memperhatikan banyak sedikitnya literatur yang kalian gunakan seperti itu. Yang lebih ditekankan biasanya di latar belakang atau metode. Kalau misalkan banyak sedikitnya literatur, ini lebih ke skripsi. Skripsi, tesis, esai, kayak gitu-gitu, biasanya itu menekankan pada banyak sedikitnya teori yang diungkapkan gitu. Jadi kalau misalkan satu paragraf ke 3 paragraf satu citasi kan kelihatan banget ya malesnya, karena udah lengkap terus nggak mau nyari lagi. Oke, bisa next. Nah, ini contoh sekilas aja gambaran dari minyak kemiri tadi untuk apa namanya bab 2-nya. Ada gambarnya, ada grafik tabel-tabel alat-alat dan lainnya mendukung seperti itu. Oke, next. Nah, kita masuk ke metode. Metode itu juga merupakan bagian yang penting karena dia itu pembuktian dari judul kalian ini hasilnya gimana. Nah, metode ini yang pertama harus sistematis. Kayak misalkan contohnya judul saya gitu ya. Jadi saya bikin dari tadi contoh judul saya karena biar linear. Metodenya harus sistematis. Kan nggak mungkin ya kita itu buat minyak-minyak itu langsung ada gitu. Jadi kita harus sesuai prosedur. Awalnya gimana? Dikeringkan dulu, atau diekstrak dulu, atau diambil komponen-komponen senyawa aktifnya dulu gitu. Jadi harus urut. Masa langsung diambil komponennya, kan harus dikeringkan dulu seperti itu. Intinya urut. Dan kemudian yang kedua, metodenya terstandar. Maksudnya terstandar gimana, Kak? Jadi dia itu memang harus metode yang tidak dibuat-buat atau sengaja kalian ciptakan sesuai hati kalian, tuh nggak boleh. Jadi kalian harus punya sumber akurat, pasti sudah pernah digunakan dan hasilnya valid seperti itu. Dan atau enggak, misalkan kalian memodifikasi metode, itu juga harus ada alasan yang kuat, dan modifikasinya ini bukan merupakan modifikasi besar yang akan merubah kevalitan si metode tersebut. Jadi metode yang tidak terstandar ini juga mempengaruhi hasil dari uji kalian. Meskipun nanti hasilnya positif, tapi kalau ternyata metodenya nggak benar, berarti sebenarnya dia itu negatif. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sumbernya itu jelas dan juga akurat. Ya, otomatis ini penting banget. Gak mungkin kalian nyari metode itu di blog. Pastinya di jurnal yang sudah pernah berhasil menemukan metode yang sesuai dengan penelitian kalian. Kemudian, memiliki alasan yang jelas di setiap tahap perlakuan. Kalian mau ngekstrak dengan suhu 36, ini kenapa kok 36? Kenapa nggak suhu 40? Kenapa nggak 25? Kayak gitu. Ini harus ada alasannya. Karena kalian tahu, oh saya milih 36 karena 36 ini suhu optimum. Berdasarkan penelitian dia sebelumnya, 36 ini optimum begitu. Kemudian kalian kenapa memakai pelarut air? Kenapa bukan alkohol? Oh ya, karena air ini polar. Dia akan mengambil seluruh zat aktif dari tumbuhan yang akan saya ekstrak, Kak, gitu. Oh ya, berarti emang harus ada alasan yang kuat, nggak asal-asal ngambil bahan, nggak asal-asal ngambil perlakuan, ini semua ada dasarnya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Pokoknya kalau metodenya kalian udah berhasil, udah punya bahan untuk dianalisis, ini buat mengerjakan hasil dan pembahasan ini bakal sangat mudah sekali. Kalau misalkan data menunjukkan positif, kalian mengolah data, dan pengolahan data ini harus sesuai dan standar juga. Kalian misalkan nemu data perlakuan ayam, hasilnya ada yang bobotnya meningkat, ada yang menurun, meningkat, menurun, dan jumlahnya tidak beraturan. Nah, ini nggak bisa langsung disimpulkan aja. Oh, karena ini banyak yang meningkat, berarti otomatis hasilnya positif, nggak bisa. Jadi kalian harus buat pakai aplikasi, misal contoh SPSS, gitu, dengan uji-uji yang valid, dengan metode yang sesuai. Dan misalkan hasilnya itu tidak sesuai, berarti ya kalian harus mengulang mau tidak mau gitu. Karena analisisnya harus sesuai.
Dan kemudian untuk pembahasan ini bahas sedetail mungkin dan tambahkan teori yang mendukung. Jangan kalian hanya membaca hasil saja. Misal bobotnya meningkat, ya wes meningkat, dijelaskan karena memang minyak kemiri, jangan. Jadi kalian jelaskan secara detail, kenapa kok meningkat, apa yang ada dalam kemiri, bagaimana pengaruh senyawa dalam kemiri ini dalam mempengaruhi reproduksinya kok sampai meningkat, secara fisiologi bagaimana. Jadi kuat banget. Nah, kemudian ini ada sedikit note untuk kalian kenali kelemahan penelitian. Usahakan tidak berpengaruh signifikan atau teratasi dengan salah satu inovasi penelitian. Kayak misalkan contohnya begini, kalian mau penelitian pakai apa itu namanya metode penguapan. Oh, ternyata metode penguapan ini dia itu bisa benar sih, dia bisa mengekstraksi komponen dari tumbuhan itu, tapi ternyata dia juga bisa mematikan atau merusak komponen penting yang ada dalam tumbuhan tersebut gitu. Bagaimana caranya gitu? Oh, berarti kalian harus ada inovasi juga nih, meskipun kalian tetap pakai pemanasan, suhunya itu dimodifikasi, direndahkan agar protein yang dimaksud itu tetap terjaga. Jadi tetap ada penguat dari setiap kelemahan kalian, kelemahan penelitian itu. Dan kalau misalkan tips lagi untuk ikut-ikut acara KTI itu pastikan disesuaikan dengan EYD, kesinambungan antar bagian, dan sesuaikan dengan panduan penyelenggara atau guidebook. Karena biasanya ada kriteria tersendiri dari panitia yang harus diikuti. Kalian sudah bikin capek-capek, benar-benar dengan inovasi yang optimal dan yang bagus, tapi ternyata nggak sesuai ya administrasinya. Ini bisa aja gugur. Jadi kalian harus teliti, disesuaikan sama guidebook. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin pembahasan saya. Yang pertama pengaruh campuran pakan. Ya, ini kan sesuai dengan rumusan masalah tadi ya. Jadi dibahas secara morfologi, ditambahi secara fisiologi, kemudian keberlanjutan usaha dan rincian dana. Oke, ini sudah. Next. Nah, tadi kan kita ngomongin KTI. Nah, ini esai. Esainya singkat aja karena memang pada dasarnya mereka sama-sama karya ilmiah yang pasti di awal itu disampaikan masalah, kemudian solusi. Nah, gini, yang esai itu hanya ada 3 bagian aja. Kalau misalkan KTI kan ada metode, di sini nggak ada. Dia hanya ada pendahuluan, isi sama penutup. Dan pendahuluannya ini nggak ada rumusan masalah yang terstruktur kayak KTI. Dia itu hanya menyampaikan uraian singkat mengenai definisi masalah yang akan kalian bahas dalam esai, kemudian istilah-istilah penting, dan tujuan-tujuan penulisan esai kalian. Jadi kalian juga harus menyampaikan batasan masalah, kan biasanya objek yang mau dibahas luas, jadi yang mau kalian bahas itu ranah yang kayak gimana. Ini disampaikan di pendahuluan, intinya kayak kata gitu. Nah, kemudian baru yang kedua ini isi. Isi ini biasanya lebih dari satu paragraf banyak ya, karena memang di isi ini kalian menyampaikan pendapat pribadi. Jadi esai ini adalah karya di mana kalian menyampaikan pendapat pribadi kalian terhadap suatu hal dan pendapat pribadinya ini juga didukung dengan teori-teori yang kuat begitu. Jadi misal ada kasus dan ada yang pro dan ada yang kontra dan kalian itu menyampaikan kebersetujuan kalian terhadap pro. Nah, jadi kalian harus punya teori yang mendukung dari sisi kalian berpikir dan ini didukung dengan teori yang kuat. Jadi nggak boleh meskipun ini pendapat pribadi nggak boleh nggak ada teori pendukung. Nah, kemudian baru yang nomor 3 itu penutup. Penutupnya ini hanya penekanan aja terhadap apa yang sudah kalian bahas di isi dan pendahuluan dan poin-poin dan kemudian kesimpulan. Jadi esai ini lebih singkat. Oke, next. Nah, ini udah akhir ya, alhamdulillah. Hasil dari karya minyak kemiri tadi itu juara 1 kebetulan kemarin, alhamdulillah. Jadi pesan buat kalian, tak akan mungkin suatu hal terjadi melainkan kehendak Tuhan. Kalian jangan lupa berdoa dan tawakal kepada Allah.
Dan ingat juga bahwasanya tawakal ini hanya boleh dilakukan ketika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Jadi kalian nggak boleh pasrah dan ini takdir Tuhan kayak gitu. Kalau kalian belum berusaha semaksimal mungkin sampai kalian benar-benar merasa nggak menemukan jalan dan ini adalah jalan terakhir atau satu-satunya seperti itu. Jadi jangan lupa berusaha sampai kalian benar-benar nggak bisa berusaha lagi dan kemudian berdoa dan sisanya adalah tawakal. Oke, next. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk yang bertanya nanti bisa langsung ke kolom chat. Jadi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pemaparan materi dari Kak Afif tadi. Untuk teman-teman peserta seminar pada malam hari ini, pertanyaan yang akan diajukan untuk Kak Afif, monggo disampaikan di fitur chat. Tadi Kak Afif sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana mencari ide dan bagaimana menulis karya tulis yang baik dan benar, mulai dari yang KTI tadi mulai dari bab 1 sampai bab terakhir dikupas dalam banget nih sama Kak Afif. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan di fitur chat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak. Pertama dari Kak Varian Kasira Sayoga. Saya bacakan ya Kak. Kak, juri yang menilai paper kita menilai dari segi apa saja ya? Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dan yang harus dihindari saat membuat paper untuk lomba? Untuk Kak Afif, monggo langsung bisa dijawab Kak. Oh ya, jadi untuk yang mau menilai paper kita juri itu dari segi apa saja. Nah biasanya kalau misalkan untuk segi tata tulis dan administrasi ini sudah diserahkan pada panitia. Jadi kalau juri ini fokus sama ahli materi dari penelitian kalian. Jadi kalian harus benar-benar menguasai materi kalian. Beliau itu merupakan orang yang expert di bidangnya. Contohnya saya pernah ikut lomba karya tulis ilmiah dan ini merupakan di bidang gizi. Jadi jurinya semua adalah ahli gizi. Ketika kalian sedikit saja menyusun komponen-komponen, misal ini gizinya banyak, seimbang, airnya segini persen, terus kemudian karbohidratnya berapa persen gitu. Dia menganalisis, loh kok airnya sebanyak ini kurang secara gizi nih, kurang optimal dan kayak gitu. Kemudian karbohidratnya kok terlalu banyak. Jadi dia merupakan ahli materi. Dan yang harus kalian persiapkan saat kalian sudah mau presentasi, kan kalian bertemu juri itu ketika presentasi, ketemu langsungnya ketika tahap final. Jadi kalian harus persiapkan fondasi yang kuat dengan cara menguatkan konsep-konsep kalian di bidang penelitian kalian begitu. Dan untuk yang dihindari, ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan, menghindari melebih-lebihkan hal yang kalian sampaikan. Kalau misalkan memang dia hanya meredakan sakit, dia sampaikan meredakan. Kalau memang mengobati, ya mengobati. Gitu. Dan harus valid. Karena biasanya juri ini mengejar valid tidaknya. Atau penelitian kalian ini ternyata dilakukan misal di suatu objek. Pernah seorang juri itu tanya, kalian penelitiannya di mana gitu. Saya di daerah A, Bu. Terus karena di daerah A itu memiliki kriteria sekian gitu. Nah, ini berarti nggak valid penelitianmu, karena dia itu sampelnya hanya dari daerah A, seharusnya ngambilnya di daerah B juga, C juga, D juga, harus valid. Gitu. Jadi, yang dihindari itu adalah melebih-lebihkan, dan yang dipersiapkan ini adalah konsep untuk materi, dan juga kekuatan atau kevalitan metode penelitian kalian, seperti itu. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan kedua nih Kak dari Kak Mariza AS. Kak, karya tulis yang kita kirimkan ke lomba bisa dijual lagi tidak ya? Karena saya dengar ada anak kuliah yang mempublikasikan sekaligus menjual karyanya. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, jadi ini sebenarnya tergantung dari lembaga. Ada lembaga yang mengadakan lomba ini, ketika dia menerima finalis, dia langsung
publikasi karyanya sebagai jurnal atau artikel. Nah, kalau misalkan sudah dipublikasi, ini kita tidak bisa jual karena ini sudah menjadi hak milik seperti itu. Nah, kalau misalkan memang si lembaga ini menyerahkan secara keseluruhan ini menjadi hak milik kalian si pembuat karya, otomatis kalian boleh menjualnya dalam hal untuk publis ke apa itu instansi lain, atau mungkin kalian mau buat sebagai buku atau apa, ini terserah begitu. Jadi kalau misalkan sudah dipublis atau sudah dijadikan hak milik, ini yang nggak boleh dipublikasikan lagi atau nggak boleh dijual-jual lagi seperti itu. Oke Kak, ada pertanyaan ketiga nih Kak, dari Kak Adisha Ainun F. Kak, izin bertanya, kalau karya tulis harus menggunakan bahasa baku atau campur tapi sopan bisa? Maksudnya di sini apakah harus menggunakan bahasa baku atau bahasa yang dicampur tapi masih dalam ranah sopan itu bisa nggak sih Kak? Oh ya, jadi sebenarnya ini tergantung sama penelitian kalian. Kalau misalkan esai ini lebih cenderung ke campur tapi sopan, tapi contoh gini, esainya itu membahas tentang budaya. Nah, di budaya ini banyak istilah-istilah yang kalian harus mengungkapkan bahasa-bahasa yang tidak baku. Nah, kalian juga menganalisis hal tersebut, otomatis mau nggak mau kalian menyampaikannya. Dan biasanya esai ini kan ditulis berdasarkan pendapat pribadi. Otomatis di esai ini kalian lebih ke ngomong sesuai gaya kalian, tetapi sopan sesuai etika dan juga ada sumbernya. Tapi kalau lomba karya tulis ilmiah dan topik yang kalian bahas itu bukan mengenai topik kebudayaan dan lain-lain, seperti contoh juga ya, otomatis harus sesuai EYD itu. Nggak bisa campur-campur. Oke, baik nih Kak. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga pengen tanya nih Kak. Kan tadi Kak Afif menyampaikan kalau memulai untuk fokus di penulisan karya ilmiah ini baru semester akhir-akhir. Nah, untuk mahasiswa semester yang agak akhir kan rutinitas maupun mata kuliah yang diambil kan banyak ya Kak ya, dan juga kompleks. Bagaimana sih Kak manajemen waktu yang benar-benar baik? Dalam hal ini kan oke, kita tambah ilmu nih dari webinar, kita coba ikut organisasi dengan tentang karya ilmiah dan lain-lain. Tapi manajemen waktu yang baik kan bisa dikasih tips dong Kak buat teman-teman biar manajemen dari kuliahnya juga bagus dan juga dari penulisan karya ilmiahnya juga bagus. Terima kasih Kak. Oke, jadi kalau untuk manajemen waktu ini saya juga masih belajar ya. Saya sambil menasihati diri sendiri karena untuk manajemen waktu ini juga saya harus perlu memperbaiki lagi. Kan saya tadi sudah menjelaskan bahwasannya berkarya itu bukanlah hal yang menghabiskan waktu yang banyak, menguras tenaga dan kemudian menguras waktu. Jadi caranya biar kalian tetap bisa berkarya di sela-sela kesibukan adalah ketika kalian sambil melakukan kesibukan kalian, jadikan itu sebagai potensi kalian untuk berkarya, jadikan itu sebagai wadah untuk mencari ide-ide dan kemudian jangan biarkan kalian punya waktu senggang sedikit pun begitu. Bukan berarti kalian harus memforsir untuk tidak istirahat, tetapi jadikan waktu istirahat kalian itu berkualitas gitu, dengan menganalisis lingkungan, kemudian kalian bisa menemukan masalah dan akhirnya bisa berkarya seperti itu. Oke, baik nih Kak. Teman-teman untuk pertanyaan bisa disampaikan di fitur chat. Nanti biar saya baca dan saya akan sampaikan ke Kak Afif. Monggo jangan malu-malu nih. Semua pertanyaan tentang karya tulis ilmiah maupun tentang esai. Tentang ya, dua-duanya. Banyak kan ada esai dan lain-lain. Nah, Kak Zidna, oh ini akunnya yang dipakai Kak Afif ini namanya Kak Zidna ya. Tapi pemateri Iya. kita malam hari ini namanya Kak Afif. Gak apa-apa. Jadi Kak Faria Rasa Yoga. Dulu pertama kali menulis paper tuh langsung menulis untuk lomba atau hanya ingin menulis paper saja tanpa adanya lomba? Monggo Kak dijawab Kak.
Dulu pertama kali menulis paper tuh langsung menulis untuk lomba atau hanya ingin menulis paper saja tanpa. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, ini motivasi saya adalah ingin ikut lomba. Jadi kan saya ikut UKM kepenulisan. Nah, kebetulan di sana saya bertemu banyak orang berprestasi dan dia itu sudah juara-juara lomba nasional, bukan internasional. Dan saya sendiri pada saat itu minder karena memang saya bukanlah anak yang aktif dari awal semester hingga akhir. Kemudian di sini lingkungan saya memicu untuk saya berkarya, jadi saya harus ikut lomba nih, saya juga harus bisa seperti mereka. Nah, ini awal semangat saya sebelum saya memang benar-benar ketagihan nulis gitu. Jadi akhirnya memang awalnya itu karena pengen ikut lomba, bukan asal bikin paper gitu. Dan di situ saya juga belajar. Wah, luar biasa banget. Semoga kita semua ketularan ya semangatnya dari Kak Afif. Ini Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Nanda Afra Ayu. Kak, untuk esai kan nggak ada metodologi. Berarti cuma butuh penguatan dari teori ya. Terus gimana kalau kita mau nulis esai tadi, belum ada teori atau penelitian sebelumnya? Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Oh ya, jadi kalau esai itu kan nggak ada metodologi. Nah, dia itu cenderung ke esai itu biasanya tidak harus inovasi kayak karya tulis ilmiah. Jadi dia hanyalah bentuk ungkapan persetujuan kita terhadap suatu permasalahan dan diperkuat dengan dasar teori yang ada gitu. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya, sudah ada tentang masalah A, dan penelitian solusi-solusi sebelumnya ini ada banyak, dan kita hanya menguatkan kalian setuju yang mana gitu, kayak gitu. Tapi ada juga paper yang memang benar-benar dia itu penelitian kayak si KTI yang ada metodologinya, tapi kita menyampaikannya tidak secara struktural kayak di KTI. Jadi kita hanya mengungkapkannya secara uraian singkat dan persetujuan kita terhadap hasil itu, seperti itu. Oke Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Adisha Ainun F. Kak, izin bertanya lagi boleh ya? Boleh. Oke. Apa sih yang enggak Kak Afif bisa jawab semua kok? Kalau lagi down nulis, bagaimana Kak mengatasinya? Nah, kalau lagi nulis nih, saya juga pernah, kan saya punya tim. Nah, saat saya bekerja bertiga, ternyata dua tim saya ini lagi KKN. Dan karya ini memang harus dikumpulkan 3 kalau enggak 4 hari setelah ini. Dan masih banyak yang harus dikerjakan. Kan saya nggak mungkin memaksakan mereka untuk bekerja, dan mereka itu nggak bisa dihubungi di desa terpencil. Masa saya harus merekrut anggota baru juga nggak mungkin, karena dari awal kerjanya dengan mereka juga. Jadi mau nggak mau saat down dan benar-benar butuh orang tapi nggak ada, dengan segala motivasi bahwasanya saya harus menyelesaikan ini semua karena saya mau memulai, jadi saya harus menyelesaikan. Jadi ya kerjakan saja semuanya seperti itu. Jadi memang motivasinya adalah saya harus menyelesaikan karena saya sudah memulai gitu. Kalau misalkan saya berhenti di sini, saya nggak akan dapat hasil. Oke Kak, wah luar biasa sekali ya semangatnya Kak Afif. Halo Kak Afif, masih tersambung? Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Fiansi Tepung. Kak lebih suka menulis di buku atau di komputer atau laptop? Dan alasannya apa Kak? Oh ya, jadi saya lebih suka nulis di laptop ya, karena kalau misalkan mungkin kalau untuk nyari ide bisa di buku kecil, hanya catatan kecil saja. Tapi kalau udah mulai ngetik, mulai dari bab 1, bab selanjutnya itu saya lebih suka di komputer. Karena kalau misalkan saya ngetik bab 1 di buku itu bakal nggak rapi dan saya kurang semangat juga, dan pasti lebih capek juga kalau nulis pakai tangan. Jadi kalau misalkan udah mulai berkarya langsung aja ke laptop itu. Oke nih Kak. Tapi kalau beberapa ide yang kita dapatkan entah dari mana atau kita habis dari mana, kita catat di buku itu nggak apa ya Kak? Lebih memudahkan kita dalam manajemen apa menulisnya ya Kak ya? Iya, boleh banget. Jadi sesuai versi kalian. Kalau misalkan kalian lagi bawa HP, bisa disimpan di note-nya, atau mungkin buat catatan kecil itu kalian lebih suka atau menarik dengan segala bentuk gaya tulis kalian, atau mungkin kalian mau kasih gambar-gambar menarik. Nah, ini sesuai dengan diri kalian sendiri. Oke, wah keren banget ya Kak ya. Ini apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
monggo jangan malu-malu disampaikan saja di fitur chat. Oke. Oh ya Kak, sambil menunggu mungkin masih ada pertanyaan nih dari teman-teman yang masih proses difikirkan. Tadi kan pada saat pembacaan CV disampaikan kalau Kak Afif dapat berkesempatan riset di Jepang. Nah, bisa diceritakan dong Kak, apa sih kontribusi dari kemampuan dalam menulis karya ilmiah dan itu membantu banget gitu dalam riset di Jepang sana. Atau mungkin juga bisa share nih pengalaman Kak Afif riset di Jepang, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman biar tambah semangat lagi nih. Oke, jadi kalau misalkan untuk kontribusi ke penulisan dalam hal riset ke luar negeri, kalau yang pernah saya alami ini, ketika kalian sudah melakukan penelitian, otomatis hasil yang kalian dapat itu harus disampaikan dalam bentuk laporan atau tulisan seperti itu, atau mungkin artikel. Nah, ini kan kalau misalkan kalian sudah memiliki dasar-dasar kepenulisan, pasti mudah banget untuk apa itu namanya nulis hasil. Apalagi kalau misalkan di luar negeri nulisnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan konsep nulisnya itu udah bagus, pasti nyusun artikelnya juga bagus. Dan supervisor yang baca hasil penelitian kalian pasti juga pro gitu, kayak suka sama hasil tulisan kalian gitu. Kalau untuk kisah-kisahnya yang ada di Jepang ya suka duka, tapi banyak sukanya, pasti banyak sukanya. Nah, untuk yang saya temukan di sana, alhamdulillah penelitian di Jepang yang saya alami ini lebih mudah. Kenapa? Karena memang di sana fasilitasnya itu lebih memadai gitu. Alat-alatnya canggih, tingkat keberhasilannya tinggi, bahan-bahannya juga tersedia sangat banyak. Jadi kalau misalkan gagal, kita bisa ngulang lagi kayak gitu. Dan segala sesuatu bisa terlaksana secara cepat dengan prosedur yang sangat baik gitu. Jadi dengan fasilitas yang baik ini dan ketersediaan bahan yang sangat memadai ini sangat mendukung penelitian kita untuk berhasil. Apalagi di sana ada supervisor yang sangat hebat yang nantinya kalau misalkan kita gagal itu bisa konsultasi, dikasih arahan seperti itu gambaran umumnya. Oke. Wah, keren sekali ya Kak. Semoga apa namanya tadi bisa kita terapkan dan juga semoga kita bisa riset semua ke luar negeri. Kita menang lomba esai maupun lomba KTI dan lancar dalam riset tugas akhirnya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, akan kami tutup. Untuk Kak Afif sendiri, boleh nih Kak, teman-teman yang ada di sini dikasih closing statement lebih lagi. Kan tadi sudah disampaikan di PPT yang terakhir. Ini bisa disampaikan lagi Kak, mungkin closing statement yang lain biar teman-teman di sini tambah semangat untuk membuat KTI. Maaf, Evan, suaranya terputus, bisa diulangi? Oke ya. Wah, saya terlalu cepat tadi Kak. Tadi kan sudah ada closing statement pada PPT. Mungkin Kak Afif untuk menutup seminar pada malam hari ini, Kak Afif bisa closing statement lagi untuk menambah semangat teman-teman untuk membuat KTI seperti itu Kak. Ya, jadi teman-teman pesan saya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Apa itu namanya, mindset utama itu sangat penting. Kalau kalian mikirnya itu sulit, itu akan jadi sulit. Jadi kalian harus benar-benar yakinin diri kalian kalau itu tuh mudah seperti itu. Nah, kemudian kalian juga jangan mudah putus asa. Kalau misalkan kalian gagal dalam suatu hal, ketika ada satu pintu tertutup untuk kalian, maka percayalah Allah akan menggantikannya dengan 1000 pintu yang lebih baik yang akan terbuka untuk kalian kalau kalian tetap akan berusaha setelah kegagalan itu. Oke, wah luar biasa sekali. Sangat mengena Kak di hati. Baik, terima kasih Kak Afif atas waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari kami. Terima kasih Kak Afif sekali lagi. Kami semua sangat termotivasi untuk benar-benar melangkah nih selangkah ke depan lagi untuk membuat
karya tulis ilmiah. Terima kasih teman-teman untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Afif, semoga ilmunya barokah dan sehat selalu Kak. Untuk teman-teman, terima kasih. Kembali saya sampaikan lagi. Sampai jumpa lagi di seminar VOI Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman.